Hai, halo. Kali ini kita membahas seputar dunia obat. Tapi yang dokter bahas adalah obat-obat yang mungkin di telinga kita sudah tidak asing lagi. Topik hari ini adalah tentang amlodipin. Mungkin rekan-rekan yang terutama yang penderita tekanan darah tinggi mungkin sudah biasa mendengar obat amlodipin. Nah, amlodipin ini banyak terdapat di fasilitas kesehatan di ujung tombak ya, seperti di puskesmas, di rumah sakit. Itu banyak sekali obat amlodipin ini, terutama untuk penggunaan obat-obat tekanan darah tinggi. Nah, amlodipin sebenarnya merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada kasus-kasus hipertensi. Selain itu, sebenarnya kegunaan yang lain adalah untuk mengatasi nyeri dada karena penyakit jantung koroner atau yang kita sebut dengan angina pectoris. Amlodipin di dalam obat hipertensi, dia masuk dalam golongan kalsium channel blocker ya, atau antagonis kalsium. Jadi di obat-obatan golongan hipertensi itu ada beberapa golongan obat. Nah, salah satunya adalah golongan kalsium channel blocker. Di sini amlodipin ada merupakan salah satunya. Obat ini bekerja dengan cara membantu untuk melemaskan otot pembuluh darah. Dengan begitu, artinya pembuluh darah akan melebar, darah dapat mengalir dengan lancar, dan akibatnya hasil akhirnya adalah penurunan daripada tekanan darah. Amlodipin bisa digunakan secara tunggal sebagai obat penurun tekanan darah tinggi atau dikombinasikan dengan obat hipertensi dari golongan yang lain. Perlu diingat ya, obat ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Artinya rekan-rekan harus menggunakan resep dokter. Nah, obat ini bisa dikonsumsi bagi rekan-rekan yang usianya 6 tahun ke atas. Untuk penderita yang kategori ibu hamil dan menyusui, dia masuk kategori C. Artinya pada studi pada binatang percobaan itu memperlihatkan adanya efek samping pada janin. Tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat ini hanya digunakan pada orang hamil bila manfaatnya lebih besar daripada risiko yang dialami pada janin. Amlodipin dianggap mampu terserap pada ASI, sehingga jika Anda menyusui, itu sebaiknya memberitahu dokter bahwa Anda sedang menyusui supaya efek pada janin bisa dicegah. Kemudian, sebelum kita mengkonsumsi amlodipin, kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Pertama, jika kita memiliki riwayat alergi pada obat ini, tentu kita sudah harus mengganti obat amlodipin ini dengan obat lain. Dan Anda harus memberitahu dokter jika memiliki penyakit seperti liver, jantung, gangguan katup jantung, atau tekanan darah Anda rendah. Kemudian, hindari mengemudi kendaraan selama mengkonsumsi amlodipin karena bisa berefek pusing tiba-tiba. Beritahu Anda jika Anda akan menjalani operasi, kemudian mengkonsumsi suplemen herbal yang bisa berefek pada penurunan tekanan darah. Kemudian, beritahu juga jika Anda hamil atau merencanakan kehamilan, menyusui, supaya dokter bisa mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga kehamilannya bisa aman, kemudian bayi yang disusui juga terhindar dari efek sampingnya. Kemudian, jika kita menemukan reaksi negatif daripada amlodipin atau reaksi alergi, kita harus segera berkonsultasi dengan dokter. Nah, amlodipin ini digunakan untuk 2 kasus selama ini. Pertama, untuk hipertensi. Kalau orang dewasa, biasanya dosisnya antara 5 sampai 10 mg
per hari. Sedangkan anak-anak 6 sampai 17 tahun itu dosisnya 2,5 sampai 5 mg per hari. Untuk kasus nyeri dada angina pectoris itu dosisnya antara 5 sampai 10 mg per hari. Nah, amlodipin dapat dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Usahakan untuk mengkonsumsi amlodipin pada jam yang sama setiap harinya agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tetap minum obat ini meski kita tetap merasa sehat, artinya tekanan darahnya sudah turun, sehingga kita dianjurkan untuk tidak menghentikan obat ini. Jika kita hendak mengganti obat ini, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dulu. Nah, selama menjalani pengobatan dengan amlodipin, kita harus melakukan pengukuran tekanan darah secara rutin. Bisa dengan, selain itu ya, kita juga harus menerapkan gaya hidup sehat seperti diet rendah garam, rendah lemak, olahraga secara teratur, tidak merokok, dan menghindari konsumsi alkohol. Dan jika kita suatu hari berobat dengan dokter, kita juga harus memberitahu agar dokter dapat memikirkan apakah akan terjadi interaksi obat lain dengan penyakit darah tinggi kita. Jadi kita harus memberitahu, dok, kita mengkonsumsi amlodipin secara rutin selama ini. Sehingga jika dokter memberikan obat-obat tertentu, dokter juga sudah tahu apa yang akan terjadi, interaksi apa, misalnya penggunaan siklosporin, eritromisin, diltiazem, itu juga berefek pada peningkatan kadar amlodipin yang kita gunakan. Kemudian pada pasien-pasien TBC, penggunaan rifampicin itu bisa menurunkan efektivitas daripada amlodipin. Kadar simvastatin bisa naik jika penggunaannya bersama-sama dengan amlodipin. Resiko naiknya tekanan darah itu bisa terjadi jika amlodipin yang kita konsumsi digunakan bersama-sama dengan aspirin. Kemudian resiko terjadinya penurunan tekanan darah yang hebat bila amlodipin ini dikombinasikan dengan tizanidin. Nah, efek samping yang sering terjadi, walaupun tidak selalu ya, yang perlu kita mungkin menghentikan obat amlodipin adalah pusing seperti rasa melayang, kantuk, sakit kepala, bengkak pada daerah kaki, kemudian rasa hangat dan panas di daerah wajah, leher, dan dada. Sakit perut dan mual juga merupakan efek samping yang sering juga muncul pada penggunaan amlodipin. Sedangkan efek samping yang cukup kita harus waspadai dan bisa berakibat fatal adalah penyakit kuning, kemudian pusing sampai menderita pingsan, nyeri dada yang makin memburuk dengan penggunaan amlodipin, kemudian jantung berdebar. Nah, itulah rekan-rekan topik kita ya, mengenal secara umum apa itu amlodipin, kegunaannya apa, dosisnya bagaimana, dan efek samping apa yang muncul jika dia dikombinasikan dengan obat-obat yang lain, sehingga jika kita terjadi interaksi, pertama adalah berkonsultasi dengan dokter yang memberikan obat. Bye.